silakan. Saya mau bertanya, kemarin kan saya tonton live dari Apologet dan saya ketepan punya pertanyaan yang timbul di pikiran saya gara-gara ada yang bertanya, hmm, eh, Apa itu? eh, intinya gini Kak, jadi di 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-6, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya, tetapi jika bagi perempuan ad- maaf Kak, salah baca Kak. Yang 1 Korintus 11 ayat 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Eh, kan sebenarnya apologet ini kan dari Kristen Ortodok. Lalu saya timbul pertanyaan, bagaimana dengan gereja yang lain? Kan ada yang tidak bertudung, ada juga yang berdoa dengan biasa. Lalu dia menjawab, ia tidak menghormati Tuhan. Lalu bagaimana ya penjelasannya Kak Elia? Ya, kita baca ya. 1 Korintus 11 ayat 5. Ini kan judul perikopnya tentang hiasan kepala wanita. Dikatakan begini. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan dalam segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang demikian. Ya, ini sering digunakan ayat ini untuk memaksa perempuan untuk bertudung. Tetapi ini akan menjadi berbeda kalau kita dihadapkan dengan ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Di satu sisi kita disuruh bertudung, perempuan disuruh bertudung. Tapi di satu sisi Rasul Paulus berkata, rambut itu ya penudung. Jadi yang bisa kamu simpulkan itu apa? Jadi yang melatar belakangi ayat ini adalah pada zaman Paulus, wanita itu ketika menudungi kepalanya, itu dia menunjukkan kesopanannya dan sikapnya yang tunduk kepada suaminya. Karena dia berada dalam ruang lingkup keyahudian yang memang perempuannya bertudung. Tetapi di satu sisi Rasul Paulus berkata bahwa rambut panjang itu adalah tudung bagi perempuan. Jadi kalau kamu mau bertudung ya silakan. Kalau kamu tidak bertudung juga ya nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban. Kenapa? Karena kesimpulan Rasul Paulus begini, tetapi jika ada orang yang mau membantah dengan tidak berkerudung, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Ya. Dan ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Gitu loh. Jadi, tetapi bahwa kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, betul. Ya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi penudung yang dimaksud Rasul Paulus itu apa? Oh, dari rambut yang diberikan. Ya Rambut panjang. rambut. Makanya perempuan itu kalau boleh jangan rambut pendek, jangan seperti laki-laki. Ya.
Ya, rambut seperti perempuan biar pada umumnya. Itu mahkota perempuan, itulah penudung kepala perempuan yang menandai bahwa dia perempuan. Dan laki-laki janganlah berambut panjang. Katakan itu kata Rasul Paulus. Loh, bukankah Yesus itu berambut panjang? Yesus berambut panjang karena dia seorang rabi. Ya, beda gitu loh. Jadi gimana Kak? Apakah saya harus bertudung atau tidak bertudung? Terserah. Kamu mau bertudung silahkan, mau nggak bertudung juga nggak apa-apa. Nah, kenapa orang Ortodoks bertudung dan beberapa orang Katolik pakai mantila? Itu tradisi yang diteruskan. Nah, Ortodoks itu unggul sekali dalam tradisi. Mereka tuh juaranya tuh. Mereka tuh hampir tidak berubah. Jadi pengajaran dari rasul-rasul, tradisi-tradisi suci itu mereka tuh hampir tidak berubah. Itu Ortodoks tuh juaranya di situ. Ya, tetapi bukan dengan demikian kamu tidak bertudung lalu kamu dihakimi bagaimana-bagaimana, enggak. Karena rambut yang di kepalamu itu adalah tudung bagimu. Tapi kalau kamu merasa bahwa dengan bertudung kamu merasa lebih baik di dalam dirimu, ya udah silahkan bertudung. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi jangan seperti yang lain. Kamu ke gereja pakai baju-baju seksi, ya itu kurang ajar namanya. Ya kan? Kalau pakai rok mini, rok pendek, ya itu perempuan-perempuan nggak belajar itu. Ya. Jangan penampilanmu menjadi batu sandungan. Nah, alangkah lebih baik kamu menudungi kepalamu, menutupi badanmu. Kalau kamu mau beribadah kepada Tuhan agar tidak ada orang yang tersandung oleh karena penampilanmu itu. Jadi esensi moralnya itu di situ. Jadi bukan tentang masalah boleh atau tidak boleh, bukan masalah itu. Bukan masalah wajib tidak wajib, bukan masalah itu. Tapi masalahnya kamu mau atau enggak. Ya, kalau kamu mau silahkan, enggak mau juga enggak apa-apa. Karena pada konteksnya sama Rasul Paulus bilang, ya rambutmu itu ya penudung bagimu. Makanya Rasul Paulus larang laki-laki berambut panjang agar tidak sama dengan Perempuan. Itu esensinya. Jadi ya kalau ada yang bilang kamu nggak menudungi kepalamu apa ya, urusan mereka. Tapi yang penting kamu pakai pakaianmu yang sopan ya, jangan memamerkan apa auratmu segala macam, itu jangan. Ya, Tuhan tahu hatimu kok gitu. Tapi jangan kemudian, karena anak-anak muda sekarang tuh begitu ya, ke gereja tuh untuk menunjukkan betapa cantiknya dia, betapa bagusnya rambutnya, betapa bagusnya garis lehernya, betapa begitulah ya. Jadi ya jangan begitulah gitu. Oke? Ya, Kak Elia, makasih ya, Kak. Jadi kalau mau bertudung silahkan, nggak bertudung juga nggak apa-apa gitu. Ya. Karena Oke, Kak. Oke. Terima kasih. Sama-sama.